Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, di mana Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran rutin kita pada setiap pekannya, yaitu membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah, karya sejumlah para ulama. Kemudian tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta dan Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atamut taslim. Dengan taufik Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu bab ke-6 dari kitab salat, ya, di mana penulis rahimahumullah mengatakan al-babu as-sadisu fi sujudi as-sahwi wat tilawati wasyukr. Bab yang ke-6, pembahasan atau fikih yang berkenaan dengan sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Di mana di bawah bab ini ada beberapa masalah. Kita akan baca masalah demi masalah. Tepatnya ada 6 masalah di bawah bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Yang pertama atau al-mas'alatul ula, kata penulis rahimahumullah, wa hafidha al-ahya minhum fi masyru'iyati sujudi as-sahwi wa asbabih, ya. Masalah yang pertama yaitu tentang disyariatkannya sujud sahwi serta sebab-sebab sujud sahwi itu harus dilakukan. Kata penulis, wal muradu bih as-sujudu al-matlubu fi akhiris salati jabran li naqsin fiha aw ziyadatin aw syakkin. Yang dimaksud dari sujud sahwi itu adalah sujud yang dituntut pada akhir sholat, ya, untuk menutup kekurangan yang terjadi pada sholat, atau penambahan atau keraguan yang dialami saat sholat. Iya. Kemudian lanjut penulis, wa sujudus sahwi masyru'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain, wa li fi'lihi kama sayati bayanu. Dan sujud sahwi itu masyru', disyariatkan untuk fungsi, ya, fungsinya seperti yang disebutkan pada maksud dari sujud sahwi itu sendiri yang kita telah sebutkan di atas tadi. Iya. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis tentang masyru'nya sujud sahwi ini, bahkan menurut pendapat yang sahih bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, dalil di antara dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya sujud sahwi itu adalah sabda Nabi SAW yang artinya adalah, apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam tanda kurung saat melakukan sholat, ya, apa yang dia lakukan? Falyasjud sajadatain, hendaknya dia sujud dengan 2 sujud, maksudnya sujud sahwi, karena jumlah dari sujud sahwi itu adalah 2 sujud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama sayati bayanu. Selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga praktek
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan keterangannya berikut ini, ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati sujudis sahwi. Dan sungguh ahlu ilmu telah berijma tentang disyariatkannya sujud sahwi. Wa asbabuhu, lanjut penulis, adapun sebab dilakukannya sujud sahwi itu adalah sebagai berikut: az-ziyadatu, baik karena adanya penambahan saat sholat, atau wan-naqs, ya, atau adanya pengurangan, wasyak, atau adanya keraguan-raguan saat sholat berlangsung. Contohnya dari adanya penambahan, yaitu seperti seorang yang melakukan sholat, ya, baik dia sholat sendirian alias munfarid atau dia sebagai imam, ya, karena kalau makmum dia mengikut kepada imam sepenuhnya, kecuali pada kejadian-kejadian tertentu yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yang berkenaan dengan ilaqatu al-imami bil ma'mum, yaitu hubungan antara imam dan makmum, sampai di mana batasan-batasannya nanti akan kita singgung sedikit insyaallah ta'ala. Contoh dari adanya penambahan di dalam sholat adalah seperti orang yang sholat munfarid ataupun menjadi imam, ya, pada saat rokaat keempat dari sholat yang jumlah rokaatnya keempat rokaat, lalu dia naik lagi seakan dia ingin menambah rokaat yang kelima. Ya, ini terjadi penambahan. Contoh adanya kekurangan di dalam sholat seperti seorang yang lupa untuk tasyahud awal, di mana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tasyahud al-awal itu hukumnya wajib. Nah, ini bentuk pengurangan di dalam sholat. Adapun bentuk atau contoh dari bentuk keraguan-raguan yang timbul saat sholat adalah seperti seorang yang sholat misalnya di sholat ar-rubaiyah, yaitu sholat yang jumlah rokaatnya 4 rokaat. Ketika pada rokaat ketiga dia ragu, ya, setelah selesai rokaat ketiga dia ragu apakah ini rokaat yang akan datang ini rokaat keempat atau yang ketiga. Nah, ini sebab-sebab diwajibkannya untuk melakukan sujud sahwi, ya. Atau juga dari contoh kekurangan yang terjadi atau keraguan-raguan yang terjadi, kita ulangi, dari contoh keraguan-raguan yang terjadi dalam sholat adalah seperti seorang yang sujud, dia ragu apakah sujudnya sudah 1 kali atau 2 kali, ya. Nah, ini termasuk bentuk dari keraguan-raguan yang terjadi pada sholat. Ya, setelah kita membaca dan mengetahui sebab-sebab dianjurkannya atau diwajibkannya sujud sahwi, yaitu ada 3 sebab. Kita ulangi, yang pertama karena adanya penambahan, yang kedua karena adanya pengurangan, yang ketiga karena adanya keraguan-raguan di dalam sholat. Lalu kita akan lanjut, yaitu membaca apa yang disebutkan oleh penulis pada kitab yang ada di tengah-tengah kita ini. Penulis mengatakan rahimahumullah, yajibu sujud as-sahwi lima ya'ti. Nah, penulis mengatakan wajib melakukan sujud sahwi pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah, ka'an yazida ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan walau qadra jalsatil istiraha. Li hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan falamman taqala aw falamman fatala
minas salati tawaswas al-qawmu bainahum faqala ma sya'nukum faqalu ya Rasulullah hal zida fis salati syai' qala la qalu fa innaka sallaita khamsan fanfalata fasajada sajadataini thumma sallam thumma qala innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada poin pertama diwajibkannya sujud sahwi yaitu apabila terjadi penambahan di dalam sholat, di mana penambahan ini masih dari bagian dari jenis yang ada di dalam sholat. Maksudnya seperti apa? Seperti ka'an yazida ruku'an, seperti dia menambah ruku', bukan menambah yang lain, gerakan-gerakan yang lain, tidak, tetapi gerakan yang ada pada sholat, ya, seperti menambah ruku' atau menambah sujud atau menambah berdiri atau menambah duduk. Walaupun penambahan itu, ya, perlu digarisbawahi, kita masih berbicara tentang penambahan, ya, seperti yang disebutkan tadi, salah satu di antara sebab diwajibkannya sujud sahwi adanya penambahan dalam sholat. Ya, walaupun penambahan itu durasinya sebatas duduk istirahat yang hitungan detik. Seperti seorang yang duduk istirahat saat rakaat pertama ingin bangkit ke rakaat kedua. Itu ada duduk sedikit, ya, pendek waktunya, dinamakan jalsatul istirahat. Nah, ini juga terjadi pada rakaat ketiga pada sholat ar-rubaiyah, ya, yang intinya bahwa penambahan itu walaupun durasinya pendek, maka itu sudah dianggap sebagai penambahan. Nah, mengapa demikian? Karena ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau radhiyallahu taala anhu bercerita tentang sebuah kejadian yang beliau alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat atau pada suatu kejadian di dalam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami dengan salat yang berjumlah 5 rakaat. Setelah selesai, falamman fatala minas salati tawashwasa al-qawmu bainahum faqal ma sya'nukum. Setelah selesai dari salat yang berjumlah 5 rakaat tersebut, orang-orang pada sedikit bergemuruh, ya, yaitu adanya suara-suara seakan-akan bertanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma sya'nukum, apa yang terjadi dengan kalian? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ada penambahan sesuatu di dalam sholat, yaitu rakaat kelima tadi, ya? Qala la, nggak ada, ya. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau telah melakukan sholat sejumlah 5 rakaat. Lalu Nabi SAW fanfatal, menghadap kiblat, ya, kemudian sujud sahwi sebanyak 2 kali. Lalu Nabi SAW setelah sujud sahwi itu salam, ya. Thumma qal, setelah itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah dari kalangan manusia seperti kalian juga, di mana aku juga lupa sebagaimana kalian juga akan, atau kalian juga lupa, layaknya manusia biasa. Nah, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Apabila, ya, salah seorang di antara kalian kelupaan di dalam sholat, maka dia bersujud
dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Lanjut penulis rahimahumullah, fa idza alima biziyadati wa huwa fi sholati wajaba alaihi al-julus hala ilmihi, ya, hatta law kana fi athna'ir ruku'i li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi la zada fi sholati syai'an amdan wa hadha la yajuz. Selanjutnya kata penulis, apabila seorang yang sholat mengetahui adanya penambahan di dalam sholatnya, maka wajib baginya untuk duduk, ya, dan walaupun saat itu dia sedang melakukan ruku. Maksudnya bagaimana? Iya, apabila ada seorang yang seharusnya pada rakaat keempat dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat, dia tasyahud akhir, tapi karena dia lupa, lalu dia bangkit melakukan rakaat kelima. Saat selesai atau saat ruku, dia ingat bahwa ini adalah rakaat kelima. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah kembali duduk ke rakaat keempat dan tahiyat al-akhir. Ya, ini yang dimaksud walaupun dia ingatnya saat ruku pada rakaat kelima tadi. Contohnya begitu. Karena kata penulis, kalau dia sambung sholatnya itu pada rakaat kelima maksudnya, sedangkan dia tahu dan sadar sepenuhnya ini adalah penambahan, maka akan terjadi penambahan di dalam sholat yang dilakukan amdan, secara sengaja. Wahada la yajuz, dan ini tidak benar, tidak boleh. Bahkan menurut kaidah yang telah kita pelajari pada sebelumnya adalah sholatnya batal. Karena melanggar sesuatu yang terlarang di dalam sholat bisa membatalkan sholat itu sendiri. Ya, suatu perbuatan penambahan yang dilakukan dengan sengaja pada sholat, maka sholatnya akan batal. Tidak bisa ditutupi dengan melakukan sujud sahwi. Ya, karena sujud sahwi dilakukan itu bukan karena asas kesengajaan. Nah, ya. Kemudian ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari kapan diwajibkannya sujud sahwi, ya. Setelah kita sampaikan tadi yang pertama adalah adanya penambahan, walaupun penambahan itu masih dari jenis sholat itu sendiri, maka ini menjadikan sujud sahwi dituntut di dalamnya. Yang kedua adalah au sallama qabla itmami sholatih, atau dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan sholatnya. Ya, seperti li hadithi Imran ibn Husain, atau karena adanya hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, sallama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asr, thumma qama fadakhala al-hujra faqama rajulu basitul yadain faqala aqsiratis shalah fakharaja fasalla ar-rak'ata allati kana tarak thumma sallam thumma sajada sajadatain as-sahwi thumma sallam thumma sajadatai as-sahwi thumma sallam. Ya, dalilnya adalah ketika seorang mengucapkan salam sebelum menuntaskan sholat, ya, dan dia harus sujud sahwi. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain ketika beliau bercerita
tentang sebuah kasus yang dialami oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW melakukan salam pada rakaat ketiga dalam sholat asar. Tentunya dengan tidak sengaja. Rakaat ketiga Nabi SAW salam. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke kamarnya yang kebetulan berada di samping masjid. Lalu berkatalah seseorang yang digelari dengan Basit al-Yadain. Ya, dia berkata, apakah sholat ini diqasar, ya, diringkas? Lalu Nabi SAW kembali keluar untuk menyempurnakan satu rakaat yang tersisa, yang tertinggal. Setelah itu Nabi SAW salam pada rakaat keempat, ya, satu rakaat tadi yang dilakukan setelah melakukan 3 rakaat salam, lalu Nabi SAW masuk ke kamarnya, lalu diingatkan. Setelah itu Rasulullah SAW menambah 1 rakaat. Setelah 1 rakaat ini Nabi SAW salam, ya. Setelah itu lalu Nabi SAW sujud sahwi 2 kali dan dilanjut dengan salam ke kiri dan ke kanan 2 kali, ya. Nah, ini adalah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ya, yaitu aulahnin au lahana lahnan yuhilul makna sahwan, atau dia membaca dengan bacaan yang merubah makna secara sahwan, keliru, bukan sengaja. Kalau sengaja jelas sholatnya akan batal. Maka yang dimaksud di sini kata para ulama adalah membaca Al-Fatihah. Ya, karena selain bacaan Al-Fatihah maksudnya adalah surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau yang sebelumnya, ya. Seperti contohnya dia membaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Harusnya dia baca an'amta alaihim, karena keliru dia membaca an'amtu alaihim. Nah, apa yang harus dilakukan, ya? Jika itu dia baca secara sengaja, maka jelas hukumnya ia betulu as-shalah au yubtilus shalah. Salatnya akan batal, ya. Nah, salatnya akan batal. Kemudian fawajaba sujudus sahwi. Dia wajib melakukan sujud sahwi, ya. Dia wajib melakukan sujud sahwi. Nah, kita ulangi, jika seandainya dia membaca Al-Fatihah keliru dan bacaannya itu merubah makna seperti yang kita contohkan tadi, maka dia wajib melakukan sujud sahwi. Kalau dia sengaja membacanya dengan keliru, maka sholatnya akan batal, ya. Kalau sholatnya sudah batal, maka tidak ada gunanya dia melakukan sujud sahwi. Ini yang dimaksud oleh penulis pada poin yang kita baca ini. Kemudian yang keempat adalah au taraka wajiban li hadits Ibnu Buhainah qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita sempurnakan yang ketiga dulu. Apabila di luar Al-Fatihah, ya, maka ini tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Nah, yang kita baca di sini, kalau dia sengaja melakukannya, maka sholatnya batal, kemudian wajib melakukan sujud sahwi. Tetapi pada di luar Al-Fatihah, maka tidak wajib untuk
melakukan sujud sahwi sebagaimana Nabi SAW ya telah mencontohkan demikian pada sebuah kejadian. Nah, kemudian yang keempat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah apabila dia meninggalkan salah satu yang diwajibkan di dalam sholat. Karena adanya hadis dari Ibn Buhainah bahwa beliau berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain min ba'di salawati thumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ah falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajadataini wa huwa jalis thumma sallam." Ya, apabila meninggalkan salah satu yang diwajibkan dalam salat, seperti yang dituturkan oleh Buhainah bahwa Nabi radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami mereka pada saat salat, ya, mengimami mereka pada saat salat rak'atain min ba'di salawat. Kemudian pada rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk untuk tasyahud awal. Yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. Lalu para makmum juga mengikuti Nabi SAW. Ya. Falamma qadha salatahu, setelah Nabi SAW menuntaskan salatnya, kami menunggu Nabi SAW bertakbir dan melakukan sujud sahwi. Ya, maka Nabi SAW pun fasajada sajadatain wa huwa jalis thumma sallam. Lalu Nabi SAW melakukan sujud sahwi 2 kali dan salam setelah itu. Ya, thabata hadza bil khabar fi man taraka tasyahud al-awwal. Ini kejadian yang sabit untuk mereka yang meninggalkan tasyahud awal. Namun fayuqasu alaihi sa'ir al-wajibat. Namun kata penulis, bisa ini dikiaskan ya kepada wajib sholat yang lain. Seperti seorang yang meninggalkan tasbih pada ruku' atau sujud, ketika dia meninggalkan bacaan tasbih pada ruku' atau sujud, ya, kemudian meninggalkan bacaan Rabbighfirli di antara 2 sujud, ya, saat duduk, atau takbiratul intiqal, ya. Nah, ini sama hukumnya, sama apa yang harus dilakukan, yaitu melakukan sujud sahwi dengan yang terjadi pada saat meninggalkan tasyahud al-awwal, ya. Kemudian bagaimana atau apa yang menjadi kesimpulan pada poin yang keempat ini? Kesimpulannya adalah setiap yang keliru di dalam sholat, ya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kita ulangi, setiap yang keliru di dalam sholat, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, harus diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, karena keumuman hadis Ibnu Mas'ud yang kita bacakan tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Jika salah seorang di antara kalian lupa di dalam sholatnya, maka dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ya, di sini tidak diterangkan, tidak dirincikan apakah hanya ucapan saja atau hanya perbuatan saja. Ya, nah, ini poin yang
keempat. Poin yang kelima, dari kapan diwajibkannya sujud sahwi adalah wajibu sujud as-sahwi idza syakka fi adadi rakaat falam yudrik kam shalla. Ya. Sebelumnya kita simpulkan dulu, apabila terjadi penambahan, ini juga sudah kita ulangi ya, pernah kita sampaikan dari ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang berkenaan tentang sujud sahwi. Kita hanya mengingatkan kembali, apabila terjadi penambahan di dalam sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dan apabila terjadi pengurangan, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Lalu bagaimana dengan sebab yang ketiga, yaitu keraguan-raguan apakah setelah salam atau sebelum salam? Nah, ini yang akan kita baca pada poin yang kelima ini. Iya, kata penulis, wajibu sujud as-sahwi idza syakka fi adadi rakaati falam yadri kam shalla. Wa dzalika athna as-salati li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha fa dha'afat an-niyyatu wahtajat lil jabar bis sujud. Ya. Apabila terjadi keraguan-raguan di dalam salat, dia tidak tahu ini rakaat yang keberapa ya. Ya. Sama sekali dia tidak tahu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya. Kita baca dulu lanjut. Li umumi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalla. Fa idza wajada dzalika falyasjud sajadatain wa huwa jalis. Apabila atau sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika sholat, syaitan akan menghampirinya serta menutup atau membuat dia hilang kontrol ya. Falabbasa alaihi, dibuat ragu-ragu sampai pada tahap dia la yadri kam shalla, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Ya. Apabila itu datang, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ya. Lanjut penulis, wa huwa fi hadhihi al-hala baina amrayn. Dalam kondisi ini ada 2 perkara. Ya. Imma an yakuna syak biduni tarjih li ahadi al-ihtimalain fa fi hadhihi al-halati ya'khudhu bil aqal wa yabni alaihi wa yasjudu lis-sahwi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim. Apabila pada satu keraguan yang dia tidak bisa merojihkan, menetapkan mana yang dia cenderung. Misal, dia tidak tahu apakah ini rakaat ke-3 atau ke-2, sama sekali. Nggak bisa dia cenderung kepada salah satunya, apakah ke-2 atau ke-3. 50-50%. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, yang harus dia lakukan adalah ya'khudhu bi aqal, mengambil bilangan yang paling kecil. Dia anggap atau ambil bilangan kedua, karena dia ragu tadi apakah ini rakaat kedua atau ketiga, atau ini rakaat ketiga atau keempat, maka yang diambil adalah yang paling kecil. Setelah itu yasjud lis-sahwi, dia melakukan sujud sahwi. Karena Nabi SAW bersabda, apabila ragu salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya dengan dia tidak tahu berapa rakaat
dia telah melakukan sholat apakah salasa 3 rakaat ataupun 4, maka buanglah keraguan itu dan bangunlah pendapat, bangunlah keyakinan di atas yang dia yakini, yaitu yang paling kecil tadi ya, bilangan yang paling kecil. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Ingat, sujudnya sebelum salam. Ya, ini karena ragu yang dia tidak bisa memilih, dan akhirnya dia membangun dan mengikuti bilangan yang terkecil. Amma idza ghalaba 'ala dhannihi wa tarajjaha ahadu al-ihtimalaini fa innahu ya'mal bihi wa yabni alaihi wa yasjudu sajadataini lis-sahwi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddad falyatahayyar as-shawaba thumma liyutimma alaihi ay 'ala at-taharri thumma liyusallima thumma liyasjud sajadataini ba'da an yusallim. Perkara yang kedua, apabila ghalaba 'ala dhannihi, besar dugaannya, dan tarajjaha ahadul ihtimalain, dia bisa memastikan bahwa di antara 2 keraguan tadi, apakah 3 atau 4, ya, dia bisa memastikan bahwa ini adalah rakaat yang keempat misalnya. Ya, di saat dia ragu ini rakaat ketiga atau keempat pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, maka dia pilih saja rakaat yang dia yakini apakah itu keempat. Ya, misalnya dia yakini itu yang keempat. Setelah itu wa yasjud sajadataini lis-sahwi, dia sujud sahwi, ya, dia sujud sahwi, tetapi sujud ini dilakukan setelah salam. Ya, kita ulangi, tetapi sujud ini dilakukan setelah salam. Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ragu di dalam sholatnya, falyataharris shawab, hendaknya dia cenderung kepada yang dia anggap benar. Kemudian dia sempurnakan sholat itu dengan didasari oleh pilihan dia itu, karena dia sudah menganggap itu yang paling benar. Kemudian dia salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ya. Setelah itu bertakbir Allahu Akbar selayaknya melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian dia melakukan salam setelah itu. Jadi ada perbedaan di dalam keraguan. Kita ulangi, kalau yang terjadi adalah penambahan, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kalau yang terjadi adalah pengurangan, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, ya. Kalau yang terjadi adalah keraguan, di sini ada 2 perkara rinciannya. Manakala yang pertama adalah ketika ragu-ragu itu tidak bisa dipilih, tidak ada kecenderungan hati ke salah satu yang diragukan, ya, maka sujudnya itu dilakukan sebelum salam. Dan apabila keraguan itu ternyata ada kecenderungan kepada salah satu dari 2 keraguan seperti yang kita misalkan tadi, maka ini dilakukan sujud sahwinya ba'da an yusallim, setelah salam, ya. Nah, kita sedikit akan menyampaikan tentang hubungan antara imam dengan makmum yang memang sangat erat, ya, karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Tapi ada beberapa gambaran yang akan kita sampaikan berkenaan dengan masalah hubungan imam dan makmum. Yang pertama masalahnya apabila seorang imam lupa
kemudian diingatkan dan dia melakukan sujud sahwi, maka makmum pun harus melakukan sujud sahwi. Tapi apabila imam diingatkan, contohnya pada saat rakaat keempat dia tidak salam, tapi malah bangkit untuk melakukan rakaat kelima setelah diingatkan, ternyata imam tidak mengindahkan ingatan makmum, dia langsung bangkit ke atas, langsung rukuk, sujud dan seterusnya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Yang dilakukan oleh makmum sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilm adalah menunggu imam dengan tetap duduk tasyahud akhir, sehingga ya akan melakukan salam bersama imam. Imam melakukan salam pada rakaat kelima, sedangkan makmum melakukannya pada saat rakaat keempat. Tetapi salamnya bersamaan, ya. Tetapi salamnya bersamaan. Nah, yang berikutnya apabila makmum keliru di saat sholat bersama imam di dalam sholat jamaah, ya, keliru, apa yang harus dilakukannya? Ya macam-macam kekeliruan makmum, ya. Ada yang imam sudah bangkit dari sujud ke atas untuk melanjutkan rakaat berikutnya, makmum masih duduk atau malah masih sujud, ya. Apa yang dilakukan oleh makmum? Maka saat ini dalam kondisi seperti ini makmum tidak wajib melakukan sujud sahwi, karena ya imamlah yang bertanggung jawab dengan keberlangsungan sholat berjamaah. Berikutnya, apabila makmum masuk mengikuti sholat berjamaah bersama imam pada rakaat ketiga misalnya, pada rakaat ketiga dia masuk bersama imam pada rakaat ketiga. Nah, pada rakaat keempat imam keliru lalu sujud sahwi, maka makmum juga harus sujud sahwi karena dia masih berimam dengan imam pada saat sholat berjamaah tersebut. Kemudian apabila seorang imam atau seorang makmum, ya, apabila ada seorang makmum yang salam sebelum imam salam, apa yang harus dilakukan? Ya, maka dia kembali kepada sholat, masuk kepada sholat lagi bersama imam, dan tidak wajib baginya untuk sujud sahwi karena saat ini dia masih berstatus makmum bersama imam, ya. Kemudian gambaran berikutnya, apabila ada seorang makmum masuk sholat berjamaah bersama imam pada rakaat ketiga, ya, pada rakaat ketiga dia masuk, artinya dia sholat bersama imam, ya, cuma rakaat ketiga, rakaat keempat saja. Nah, pada rakaat ketiga atau keempat yang dia sholat sendiri, karena saat dua rakaat terakhir imam salam, dia menyempurnakan rakaatnya yang tersisa. Misalnya seorang masuk pada sholat asar, rakaat ketiga sholat asar dia masuk, dia sempurnakan rakaat ketiga, keempat bersama imam, lalu imam salam dan dia bangkit menuju rakaat yang ketiga untuk dirinya. Lalu pada rakaat ketiga ini dia keliru, melakukan sebuah keliruan. Apa yang harus dia lakukan? Maka kata para ulama, dalam kondisi ini, ya, dia harus sujud sahwi karena kekeliruan itu terjadi setelah dia berpisah dengan imam. Walaupun pada start sholat dia tadi rakaat ketiga dia diimami, tapi kekeliruan itu terjadi bukan saat dia sedang diimami, melainkan dia menyempurnakan jumlah sholat yang harus dia kerjakan, ya. Maka
ketika imam sudah salam, kekeliruan setelah itu ditutup dengan dia melakukan sujud sahwi. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Atau kita tutup ya dengan satu faedah yang disebutkan juga dalam yang berkenaan dengan masalah sujud sahwi ini, karena tadi sudah disinggung ya pada hadis saat Nabi SAW melakukan kekeliruan mengurangi sholat, ya, lalu Nabi SAW masuk ke kamarnya, kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu salam. Ini kan berbicara tentang durasi. Kapan dikatakan seorang layak untuk melakukan sujud sahwi? Apakah setelah dia mungkin makan, minum, teringat, kemudian dia tambah 1 rakaat, atau malah justru saat itu dia harus mengulangi sholatnya dari pertama? Sholat yang dia lakukan di awal tidak dianggap sah. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu para ulama mengatakan apabila jeda waktunya pendek, ya, jeda waktunya pendek, maka dia boleh untuk menyempurnakan, bukan mengulangi sholat, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi pada hadis Basitu al-Yadain, atau dalam satu kejadian lain yaitu hadis Dzul Yadain, atau mungkin ini kejadian yang sama, ya, yaitu Nabi SAW tidak mengulangi sholat tetapi menyempurnakan sholat yang ditutup dengan sujud sahwi. Ya, apabila durasi waktunya antara lupa dengan menyempurnakan sholat itu pendek, maka tidak mengapa dengan ditutup dengan sujud sahwi kekeliruan itu. Apabila waktunya panjang atau seperti dia sudah kemana-mana dan seterusnya, ya, kata para ulama, sholatnya diulangi dari awal. Sholat yang pertama tadi dianggap tidak sah, ya, karena sudah jeda waktunya terlalu panjang. Ada yang menyebutkan bahwa standarisasinya ini kembali kepada kebiasaan yang wajar. Bagaimana itu kebiasaan yang wajar? Urf, ya, kebiasaan yang wajar dikatakan bahwa ini sebentar atau lama, dikembalikan kepada kebiasaan yang wajar. Apabila kejadian seperti yang dialami Nabi SAW tadi, ya, dianggap wajar, dan itu wajar, ya, dianggap wajar, maka tidak perlu mengulangi sholat. Yang perlu adalah melakukan penambahan yang kurang, kemudian sujud sahwi. Nah, inilah yang lebih dekat untuk standar durasi waktu yang tepat. Wallahu ta'ala alam, ya, yaitu standarnya kembali kepada uruf, kebiasaan yang wajar, ya, apakah ini sebentar atau lama. Berdasarkan hadis Imran yang kita bacakan tadi, Imran bin Husain, ya, di mana Nabi SAW melakukan demikian, ya, di mana Nabi SAW melakukan demikian, yaitu ketika mengurangi sholat, melakukan sholat dalam jumlah kurang, lalu Nabi SAW masuk ke dalam kamar, diingatkan, dan Nabi SAW menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ini masih dalam kategori batas wajar secara urf, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.